Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, saya akan sedikit memaparkan tentang pemahaman saya tentang perkuliahan selama ini, yaitu sosiologi agama. Dan adapun yang saya pahami itu adalah pengertian agama, yang mana agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Selanjutnya ada fungsi agama. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Agama mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Selanjutnya, pentingnya agama. Agama sangat penting karena agama itu mengajarkan kepercayaan atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama memiliki aturan-aturan tertentu guna pedoman bagi amal kehidupan menganut dan penganutnya. Di dalam ajaran agama terdapat aturan-aturan hidup, larangan dan anjuran dalam melaksanakan setiap hal-hal sebagai manusia agar tercipta kebaikan untuk dunia dan kehidupan setelahnya. Agama sebagai pengayom, pelindung bagi setiap umat yang menganutnya. Selanjutnya, peran agama dalam kehidupan masyarakat. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur, mengorganisasikan, dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan mengontrol sosial. Dalam politik, peran agama mengkonstruksi peserta memberikan kerangka nilai dan norma dalam membantu struktur negara dan mendisiplinkan masyarakat. Selanjutnya, politik identitas terdiri dari dua kata, yaitu politik, yang mana politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau negara pemerintah. Yang kedua, identitas. Menurut Hoek, identitas adalah konsep seseorang tentang bagaimana mereka, macam jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan yang lain. Nah, selanjutnya pengertian politik identitas. Menurut Cressy dan Hayes mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politik dalam pengertian yang lebih luas. Dan menurut Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan pergerakan politik yang memperhatikan dan perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Selanjutnya, kajian mengenai politik dan identitas meliputi dua kategori identitas yang diakui, yaitu identitas sosial, yang mana identitas sosial itu meliputi identitas agama, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas, di mana identitas sosial menentukan posisi individu dalam relasi atau interaksi sosial, sedangkan identitas politik meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, di mana identitas politik ini menentukan posisi individu dalam sebuah komunikasi melalui suatu rasa kepemilikan. Selanjutnya, politik identitas sejatinya merupakan gerakan yang memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu karena tercantum dalam kecenderungan. Pada tahap modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecah belahan, pembentukan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Kemudian dalam perkembangan postmodern, munculnya gerakan-gerakan itu berasal dari dinamika sendiri. Proses muncul atas berbagai macam kesepakatan individu
tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Adapun kelebihan politik identitas, yaitu adanya upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan sehingga penguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang. Selanjutnya, adapun kelemahan politik identitas, yaitu kelemahan dari identitas politik adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.